Baik, kali ini karena putus apa tulisannya nggak sempurna. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada baca hadis. Hadis ini menceritakan tentang 3 orang yang datang di majelis Rasul. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran sama kita nih. 3 orang yang datang ke majelis Rasul. Orang pertama, dia masuk, datang, ditengok ada tempat kosong, dia langsung duduk di dalamnya. Orang yang kedua, dia duduk di belakang-belakang. Amin Pak, bukan berarti bilangnya duduk belakang-belakang, ini enggak lah ya. Duduknya di belakang-belakang, duduknya di pinggir-pinggir, di sudut-sudut. Baru orang yang ketiga, dia datang, ditengoknya majelis itu, dia sepele, dia menganggap nggak ada itu. Nah, tengok gini, ustadznya itu nggak ada itu, ilmunya lebih tinggi ilmu daripada ilmu ustadznya, katanya gitu. Lantas dia pergi meninggalkan majelis itu begitu saja. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyampaikan taklim, setelah menyampaikan pengajian, Rasulullah bilang gini kepada sahabatnya, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi? Sahabat itu pun, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang gini Bapak Ibu, orang yang pertama, dia datang duduk di tempat atau di halaqah itu yang lapang. Dia datang mengharap ridho Allah dan pertolongan Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Allah pun akan memberikan ridhonya Allah kepadanya. Kemudian yang kedua tadi, dia datang tapi malu dia Pak. Datang mau duduk di tempat yang lapang itu malu. Kenapa? Karena mungkin datangnya diajak kawan. Kenapa? Diajak, ayo ngaji, alam males aku lah ngaji, ayo lah sekali-sekali, alam males lah katanya. Datangnya terpaksa ini. Datangnya terpaksa karena mungkin menghargai kawan itu, sehingga duduknya di pinggir-pinggir. Nggak kayak Dio ya, nggak kayak Wahyu, nggak lah. Itu karena terlambatnya duduknya di pinggir kan. Kemudian yang ketiga, dia datang kemudian pergi meninggalkan majelis begitu saja karena dia sepele, karena menganggap majelis itu remeh temeh, menganggap majelis itu nggak manfaat, menganggap majelis itu nggak hebat. Lantas dia keluar meninggalkan majelis itu, maka dia sepele dengan majelis itu, dan Allah juga sepelekannya nanti. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, yang pertama yang kita bahas, orang yang duduk ikhlas mengharap ridho Allah di majelis ini, perkara paham nggak paham dia tentang apa yang disampaikan ustadznya, dia duduk ikhlas karena Allah, berkahnya dapat. Iya, ya kan orang kan, kok udah minggir-minggir itu apa maksudnya itu? Enggak cocok. Oh ibu ini mereng, gua pun mereng gini gitu. Tapi besok duduknya di depan. Tes. Oh, dari suatu itu. Cok kan em. Tes. Nah, jadi orang yang duduk ikhlas karena Allah, mau paham nggak paham, mau ngerti nggak ngerti, ikhlas dia duduk, dapat pahala ini. Walaupun disegel orang paham mereka yuk, lah. Walaupun orang itu dapat pahala itu, diampuni dosanya itu. Iya Bu, jangan sepele sama majelis-majelis itu, jangan sepele. Mau ustadznya disenengi nggak disenengi, datang aja. Ustadz Sumitra nggak datang lawak, rugi itu. Mau Ustadz Wanda yang ceramah, mau saya yang ceramah, mau Ustadz Pai ceramah, mau Ustadz Egi yang ceramah, ikut datang denger. Perkara paham nggak paham urusan 613 itu. Yang penting duduk ikhlas dapat pahala. Itu orang yang pertama. Karena dia mengharap pelindungan Allah, maka Allah melindungi dia. Allah melindungi kita. Hanya ngajinya aja enggak, weret-weret pun termasuk.
Makanya ada wirid itu kan majelis yang di dalamnya ada zikir, ada sholawat, ada baca Al-Quran. Wirid itu datengin aja. Perkara lama sebentar duduk dengerin, insya Allah berkah. Itu orang yang pertama. Karena dia mengharap ridho dan perlindungan Allah, maka Allah lindungi dia. Kayak dibilang Ustadz semalam kan, malaikat itu yang ada dalam diri kita ada dua. Satu malaikat apa? Malaikat kataba yang nyatet. Wa'ruf setiap malam Rabu nggak pernah absen ngaji, catat poin sekian. Besoknya Wa'ruf nyeritai orang, malaikat kataba satu lagi nyatet, dikurangi pahalanya 0 coret. Kan biasanya mama sering nongkoy malaikat kan? Iya, nanti bangun jam 2 malam, malaikat katabanya tertuh. Wa'ruf bangun jam 2, malaikat nyatet itu. Masuk kamar mandi, catat malaikat itu, tengoknya nguyu, kencing, catat, rupanya tidur lagi. Oh, pikir malaikat mau tahajud, rupanya nguyu turu, nongol malaikat. Jadilah, itu tugasnya siapa? Malaikat kataba. Tapi ada satu lagi kan, malaikat apa? Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Jadi ibu-ibu gini, saya cerita ya. Saya cerita di Arab Saudi pernah kejadian. Ini saya yakin malaikat hafazah itu, karena saya dengar Ustaz semalam bilang. Jamaah Indonesia dari Mekah Madinah itu kan banyak taksi gelap. Taksi gelap itu banyak. Nah, jadi dari Indonesia ini, orang Indonesia ini sewaktu dari Madinah mau ke Mekah naik taksi, dia milih duduk paling depan. Pengeep duduknya pilih paling depan karena dia muntahan, tak rasa. Kan kalau muntah nggak bisa duduk di belakang kan, goyang. Jadi milih duduk di depan. Udah duduk dia di depan, rupanya Bapak Ibu sesak kencing dia, sesak kencing. Keluarlah dari mobil tadi, masuk toilet. Nah, begitu dia balik, rupanya posisi bangku depan itu udah didudukin orang ini. Jengkel dia, romet, marah dia. Marah dia sama orang Arab yang duduk depan itu. Tapi orang Arab cengenges, nggak ngerti dia. Orang di Arab pikirnya tak rasa nyanyi mungkin. Wow. Iya, orang nggak ngerti itu. Jadi suruh pakai orang kita kan nganggap setiap tulisan Arab Quran ya kan. Jadi ada tuh jamaah umroh, dia mau masuk masjid, ada keset tulisannya ahlan wa sahlan. Kata bapak itu, ojo dinje yang tulisan Arab minggir, dia nggak berani minggir. Karena dipikirnya tulisan Arab itu Quran, padahal artinya welcome, selamat datang, ya kan. Orang Arab itu nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi gaya dia. Orang saya pernah bawa jamaah itu, jadi belanja ini saat belanja, mahal harganya mahal. Jadi tak bilang, udah nggak usah di sini lah, ditawar pun nggak bisa, harganya mahal kali, harganya pun kayak telek gitu. Kok tak bilang gitu. Datang Arab tadi kiranya paten, mari harga telek. Nah, itu putus. Ayo pindah. Sempat gara-gara awak dan terus sana terkenal harga telek kan kawan. Jadi si Arab tadi pun gitu, marah orang tadi, marah. Dia nggak ngerti kalau orang ini marah. Tapi nama jengkelnya duduk di belakang. Udah duduk di belakang, dia jalan mobil itu. Sepanjang perjalanan marah, jengkel, dongkol itu. Dongkol nggak kenal dia, jengkel, dongkol, grundel itu. Rupanya mobil ini yang ditumpanginya ini jejer sama truk itu. Jadi mobil dia tadi yang dinaikin jejer sama truk ini, belakang-belakangan. Truk ini ngangkat batu kerikil Pak. Dalam perjalanan itu terbuka pintu baknya tadi itu, jatuhlah batu kerikil itu di jalan dan nimpahi taksi yang ditumpanginya itu, sehingga akhirnya meninggallah penumpang yang duduk di depan. Terus apa kata dia? Lo untung nggak situ, aku sing sakong nang ngarep mau ibu katanya. Ini kerja siapa itu kan? Kerja malaikat hafazah, karena Allah kirim malaikat hafazah untuk jaga kita, termasuk menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik bagi kita. Bagi siapa itu yang mendapatkannya? Bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, soleh, beramal ibadah dengan baik gitu. Makanya ibu-ibu
supaya dijaga sama Allah, sering-sering datang ikut ngaji, jangan absen. Nanti siapa yang nggak pernah absen hari raya tahun depan dikasih kurnia dari kepala desanya masing-masing ya. Oh, dari kami ya nggak ada lah, mengimpa aja nombok kok. Bang Egi mengimpa aja nombok katanya kalau kurnia. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang pertama ya. Allah lindungi dia. Kenapa? Karena dia senantiasa duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu, dia mengharap perlindungan Allah. Allah lindungi dia dimanapun dia berada. Jadi nanti kalau ibu pergi undangan sama bapak misalnya bannya bocor, jangan merepet. Mungkin itulah kerja malaikat hafazah itu. Kalau nggak dibocorkan bannya dalam hitungan menit, mungkin di menit sekian, jam sekian, detik sekian akan terjadi sesuatu di jalan yang kita lewati. Kalau nggak bocor di detik sekian, kita pas di situ kita kena, tapi dibocorkan. Makanya itu ya kan Bu, kok kayaknya pengalaman bocor ini kayaknya Ibu ya, senyum-senyum gitu Bu. Tadi mau bikin ngaji bocor. Oh iya, berarti tugasnya malaikat hafazah itu tadi. Gitu. Bisa aja mungkin kalau nggak bocor di menit sekian, detik sekian tadi, di situ terjadi sesuatu kecelakaan misalnya di situ. Pas kita di situ kan kena juga itu. Mungkin malaikat hafazah tadi menjaga kita disuruh Allah. Dari mana? Dari fadilah duduknya kita di majelis-majelis ilmu itu. Karena apa tadi? Kita duduk mengharap perlindungan Allah dan Allah lindungi kita. Makanya sayang Pak ketika orang dikasih kesempatan sehat, bisa melangkah, masih bisa melek lama, nggak mau datang ke pengajian-pengajian, sayang itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jadi agent of change. Kayak bahasa Inggris ini, agen perubahan. Ajak kawan-kawannya, ajak saudara-saudaranya yang lain supaya mau datang di pengajian dimanapun ada ngaji, datengin aja. Yang penting ngajinya nggak gadek lah. Kalau ngajinya nggak gadek, nggak usah didatengin. Kayak Ustadz Wanda dulu kan pernah ikut ngaji nggak gadek, dan hampir keterusan nggak gadek gitu kan. Terus sekarang udah tobat ngajinya kemari. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit lagi lah, kalau Ustadz cadangan nggak boleh lama-lama karena perih. Bang Egi kalau udah kayak gini mana nyiapin amplop itu kan, telodong juga ya Allah. Tapi Pak tetep untuk minggu depan. Allah Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang kedua, orang yang datang nggak ikhlas dia, nggak ikhlas karena terpaksa, karena segen, karena malu, mau pulang nggak enak, nggak pulang kok nggak ikhlas, duduk aja nggak sampai siap. Nah itu kayak mana? Karena dia malu kepada Allah, dan malunya ini nggak menyebabkan dia meninggalkan majelis itu, maka Allah pun malu kepadanya. Apa makna Allah malu kepadanya? Allah malu untuk tidak mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Allah bilang sama para malaikat, wahai para malaikat, itulah kira-kira, turun kau ke permukaan bumi itu, datangi majelis-majelis ilmu, datangi majelis-majelis taklim, datangi majelis-majelis zikir, datangi majelis-majelis selawat. Ya, datang malaikat. Kemudian Allah nanya sama malaikat, wahai malaikat, apa yang diinginkan dari mereka? Yang dari kita ini kan? Apa yang diinginkan dari mereka? Ya Allah, mereka ingin surga yang kau janjikan ya Allah. Kata Allah, mereka udah tahu surga enggak? Belum ya Allah. Kalau mereka tahu, apa yang mereka lakukan? Mereka semakin semangat beramal, mereka semakin semangat beribadah, mereka semakin menyerahkan diri kepadamu ya Allah untuk mendapatkan surga itu. Kemudian Allah bilang lagi, kemudian apalagi yang ingin mereka lakukan, yang mereka minta, mereka takut kepada neraka ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, tahu nggak mereka tentang neraka itu? Belum ya Allah. Andai mereka tahu neraka itu, apa yang mereka lakukan? Maka mereka juga semakin sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan berusaha untuk meninggalkan apa yang kau larang ya Allah. Kata Allah gini, kalau begitu kalian menjadi saksi, aku ampunkan segala dosa orang-orang yang ada di majelis itu. Ya, malaikat bilang gini, ya Allah, di majelis itu nggak semuanya ikhlas datang itu dengarkan ngaji ya Allah. Nggak hanya semua ikhlas itu. Ada orang yang nggak ikhlas.
Dan nggak semua di majelis itu orang yang baik, tapi ada orang yang berbuat dosa. Bagaimana dengan mereka ya Allah? Kata Allah, hapuskan dosanya, karena sesungguhnya dia sedang duduk bersama orang-orang yang mendapat pengampunan. Bayangin Pak, Bapak misalnya datang kemari ngaji nggak ikhlas ini, terpaksa, malu, segen datang kemari. Yang lain ini, yang ikhlas-ikhlas ini, yang memang niat ngaji, diampuni dosanya sama Allah. Kita yang nggak ikhlas juga dapat pengampunan. Enak nggak kalau ikut ngaji? Enak. Maka bilang itu Pak, sama tetangga-tetangga yang belum mau ngaji itu suruh ngaji. Iya, biar dosanya diampuni. Bayang ya, setiap malam Rabu kita ngaji seminggu sekali, dosa kita diampuni sama Allah. Kan paten itu. Seminggu sekali kita wirid, setiap wirid dosa kita diampuni sama Allah. Bayangin Bapak Ibu, kita duduk di majelis ini paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, duduknya kita ini lebih baik daripada sholat sunat berapa puluh rakaat itu? Berapa? 70 rakaat. Lebih baik duduk seperti ini daripada sholat sunat. Siapa yang mampu sholat sunat 70 rakaat dalam satu waktu Pak? Nggak ada yang mampu Pak. Tapi dengan duduk kita di majelis ini, mendengarkan Ustadz Sumitra ceramah, mendengarkan Ustadz Wanda nanti ceramah, Allah jadikan kita lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat itu. Awak 11 rakaat terawih aja jengkel kok. Iya. Apalagi 70 ya kan, atau gino kan. Awak kena protes. Agak lambat sedikit bacanya aja protes, kan agak cepet sedikit dan lama-lama katanya. Terakhir karena udah terbiasa cepet di musola pun tak babat aja. Ibu-ibu sini pun protes, kok tumben Ustaz Ferry babat aja katanya. Karena terbiasa itu. Iya, jadi itulah hebatnya orang yang duduk di majelis ilmu itu. Jadi ibu-ibu yang dari kampus, yang dari Tanah Merah, semangat aja Bu. Biarin, pasti kalau mau buat baik itu ada aja tantangannya itu. Ada yang ngomong, oh pengaji kok paling bengi-bengi. Ngaji kok enggak apa wong wedok kok ngaji balik bengi-bengi. Orang wedok sama wedok kok ngajinya. Ya pulang pun laki wedok sama wedok kok. Kecuali ngajinya ustadznya laki-laki yang dengeri perempuan. Ustadz satu jamaahnya satu tingu wong loro. Itu baru ngajinya enggak kenal. Itu entah ngaji entah opo ya kan. Ya kan enggak. Oh ngaji yang perempuan ya rame, laki-lakinya rame di pinggir jalan ditengok banyak orang, live lagi ya. Ada YouTube-nya, masuk YouTube nih gini-gini. Like, share, and comment. Subscribe. Yang belum subscribe. Pak Rum kalau belum subscribe, belum ada HP-nya, beli dulu HP-nya. Khusus untuk subscribe, habis itu jual lagi. Baru yang terakhir, yang ketiga. Orang yang datang kemudian dia pergi berpaling dari majelis itu, maka Allah pun berpaling dari dia. Allah bilang urusi urusanmu sendiri tuh. Allah nggak ikut-ikut urusan hidupnya itu. Marah Allah sama orang kayak gitu itu. Ada yang bilang Bapak Ibu gini, apa ngaji di situ itu ngaji apa? Oh kadang ngaji tauhid, ada ngaji tasawuf, ada ngaji fikih. Alah ngaji kulit-kulitnya itu. Ada yang kayak gitu. Macam mana kita bisa mendapatkan isi kalau nggak kita buka kulitnya Ibu Bapak? Dan ngaji mana? Ngaji itu kayak kulit bawang. Kulit bawang itu mana? Ada isinya. Buka ini kulit, buka lagi kulit, buka lagi kulit. Ternyata memang ngaji kulit-kulit. Bawang kan gitu Bang Akbar kan? Dibuka kulit pertamanya, coba kulit lagi kan? Buka lagi kulit lagi kan? Ada yang gitu. Ketika ada orang yang menyepelekan, meremehkan di setiap majelis ta'lim, majelis ilmu yang di dalamnya ada orang belajar ilmu, hukum, fikih, tauhid dan segala macamnya, dia sepele sama majelis itu, Allah juga sepele sama dia nanti. Dia jauhi majelis itu, Allah jauhi dia. Makanya orang yang menjauhi majelis itu rugi. Berarti orang yang mau dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan milih-milih ustaz. Penyakit nih kadang-kadang milih-milih ustaz. Nggak salah lagi gitu. Jangan milih-milih ustaz. Mau siapapun ustaznya, dengerin aja, datengin aja. Berkahnya ada itu. Nah kalau kita sepele karena itu, ingat Allah juga sepele. Kita jauhi majelis itu, Allah jauhi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, nah ini semangat-semangat untuk ngaji aja nih. Nanti sekali-sekali kita ngaji, belajar baca Fatihah.
ada Ustadz Faisal di sini, guru kita yang luar biasa. Belajar nanti kita sama-sama. Baik ibu-ibu, kita lanjut lagi minggu depan lah. Udah setengah 10 lewat kok. 1 jam paten itu Ustadz Sumitra, 1 jam setengah lah. Ini kan wakil. Ada yang mau nanya kira-kira Bu? Gak ada? Gak ada lah ya, gak usah nanya-nanya lah. Apa itu Pak? Baru pula ini. Ya kiroman katibin itu malaikat kataba, malaikat yang nyatet. Yang rakib itu nyatet amal baik, atid itu nyatet amal buruk. Iya kiroman katibin, ada lagi rakib, atid gitu. Nama orang aja pun banyak sama kok. Namanya Anto dipanggil Bandot, kan ada ya. Nah itu aja, yalah, gak usah lama-lama lah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Minggu depan datang lagi Ustadz Sumitra, insya Allah datang. Beliau itu kalau nggak sakit, kalau nggak ada kegiatan, insya Allah terus datang itu. Cuma lagi gini, nah ini saya informasi lah. Minggu keempat, biar Ustadz mana nggak pernah jauh-jauh kali kemarin. Minggu keempat, setiap minggu keempat itu Ustadz Sumitra diminta dekat rumah Ustadz Dauli di masjid itu. Jadi beliau nanti setiap minggu keempat masuk ke sana. Kalau nggak kita kasih, segan kita sama Ustadz Dauli. Ustadz Dauli ngajar juga di sini. Jadi minggu keempat itu nanti bergantian lah itu ya. Kalau nggak saya, Ustadz Rifai, Ustadz Dauli atau siapalah pokoknya. Karena kan minggu keempat kita pakai maulidan kan, drop. Jadi minggu keempat itu kita kajiannya pandangan-pandangan tenggelam. Ya Bu ya. Tapi gitu pun walaupun Ustadz Sumitra nggak datang, jangan milih-milih. Jauhi, Allah jauhin gitu nanti. Ibu-ibu dari Kotangannya kan Bu. Oh iya, ada Bu, boleh dicatat nama almarhumah ibu itu Bu. Biar kita sama-sama kasih kertas sama ibu tuh, biar ditulis namanya. Jamaah kita dari Kotangan 2 orang meninggal dunia Bu, beberapa waktu yang lalu. Jadi kita sama-sama lah bacakan Fatihah. Nah, ibu-ibu kalau ada jamaah kita yang meninggal, yang apa, kabar-kabar supaya kita bisa bacain Fatihah sama-sama. Atau ada yang mau merencanakan beberapa hari lagi, bilang. Kita kirim doa dulu ya Bapak Ibu ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa lil ahli baiti ajmain. Walikafatil anbiya'i wal mursalin syai'ulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi umina Tukini binti Abdullah wa ila ruhi umina Bainah binti Abdullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa sihata wal afiyah wassalama alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ila ruhi umina Tukini binti Abdullah wa ila ruhi umina Paiman binti Abdullah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf saya apabila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu bapak semua saya maaf. Semangat aja terus ngajinya bapak ibu, jangan kendor. Ajak kawan-kawannya, ajak yang lain. Semakin banyak orang yang kita ajak, semakin banyak kebaikan-kebaikan itu yang akan kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.